Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindiani Lebang Tandiayu, NIM 210302502006. Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, kelas A, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi kepelatihan yang membahas tentang komunikasi. Nah, di sini sudah tersedia 5 pertanyaan atau 5 soal. Nah, soal yang pertama, apa itu komunikasi? Nah, teman-teman, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya, atau komunikasi juga dapat diartikan sebagai interaksi antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa komunikasi penting? Nah, teman-teman, karena dengan komunikasi manusia dapat membangun relasi yang dibutuhkan sebagai makhluk sosial. Tanpa komunikasi juga manusia tidak dapat berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam soal yang ketiga. Apa yang menyebabkan komunikasi antara atlet dan pelatih penting? Nah, karena pelatih mempunyai tugas sebagai perencana, pemimpin, teman, pembimbing, dan pengatur program latihan untuk atlet. Sehingga komunikasi antara pelatih dan atlet sangatlah penting atau sangatlah dibutuhkan. Nah, kita masuk ke dalam soal yang keempat atau pertanyaan yang keempat. Nah, sebutkan faktor apa saja yang menghambat komunikasi antara pelatih dan atlet. Nah, teman-teman, di sini ada 3, yaitu yang pertama hambatan manusia atau tingkat kecerdasan atlet, di mana tingkat kecerdasan atlet ini dapat dilihat atau dinilai dari bagaimana atlet ini menerima atau menyimak dari pesan atau perintah atau arahan yang diberikan pelatihnya. Nah, yang kedua ada hambatan psikologi. Nah, di mana hambatan psikologi ini atau karakter dari atlet ini akan sulit untuk berhasil apabila seorang atlet ini sedang dalam kondisi bingung, marah, kecewa, atau kondisi psikologi lainnya. Nah, yang ketiga ada hambatan dari fasilitas yang dilakukan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang kelima. Jelaskan sebuah contoh kasus yang pernah dialami terkait dengan masalah komunikasi dan bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah tersebut. Oke, teman-teman, di sini saya akan menceritakan sebuah kasus di mana kasus ini terjadi antara seorang anak magang dan pemuda tempat di mana dia ditugaskan. Nah, adapun pemuda tersebut adalah saya bersama dengan teman-teman saya. Awal kejadian kasus ini terjadi pada saat anak magang tersebut mengikuti kegiatan camp. Nah, anak magang ini awalnya pendiam, jarang berbicara atau bercanda bersama kami. Nah, pada saat kegiatan camp, kami membuat jadwal memasak. Nah, pada saat itu juga kebetulan teman saya, sebut saja dia si D, baru saja sampai di lokasi camp. Nah, pada saat anak magang ini selesai memasak, dia menyodorkan makanan kepada si D untuk diletakkan di meja. Tapi si D ini bingung lantaran anak magang ini tidak mengucapkan apapun kepada si D. Nah, si D bertanya kepada anak magang, ini untuk siapa, buat siapa, dan mau ditaruh di mana? Tapi si anak magang ini menjawab dengan kasar kepada si D. Nah, si D tidak menerima perkataan kasar dari atau jawaban kasar dari si anak magang tersebut. Si D tersebut marah kepada si anak magang dan tidak mau lagi berbicara kepada anak magang tersebut. Nah, pada saat selesai camp, si D ini ketika bertemu atau berpapasan dengan si anak magang di jalan, dia tidak mau berbicara, bahkan melirik si anak magang tersebut. Begitupun anak magang, dia tidak mau menyapa si D ini. Nah, teman-teman, kasus itu tidak hanya terjadi antara
teman saya yang berinisial si D dan anak magang. Nah, pada kegiatan berikutnya anak magang ini kembali berulah, di mana anak magang ini bermasalah lagi bersama teman-teman saya yang lainnya dan termasuk saya. Nah, pada saat itu ada sebuah kegiatan pertandingan antara pemuda. Nah, pada saat itu si A ini ingin ikut serta dalam menari, tapi si anak magang ini langsung mengatakan sesuatu yang membuat si A ini langsung drop dan tidak mau lagi mengikuti pertandingan tersebut. Tapi pada saat itu si A ini tidak mengatakan alasan mengapa dia tidak mau mengikuti pertandingan tersebut. Tidak hanya sampai di situ saja teman-teman, anak magang ini terus berulah dan bermasalah kepada teman-teman saya dengan orang yang berbeda. Nah, tiba saatnya dimana kami sudah sangat muak dengan perilaku dan tingkah laku dari anak magang tersebut, sehingga kami mendiskusikan dan memutuskan untuk memberitahu kepada lurah dan penatua-penatua di kampung kami untuk dipertemukan dengan anak magang tersebut. Nah, ternyata tidak hanya kami yang merasakan bahwa anak magang ini kurang sopan, tetapi beberapa dari penatua-penatua atau orang tua di kampung kami juga merasakan hal yang sama, bahwa memang anak magang ini kurang baik dalam atau kurang sopan dalam berbicara. Nah, setelah itu kami dipertemukan dan disuruh mengoreksi diri masing-masing. Nah, sekian teman-teman kasus yang pernah saya alami. Sekiranya itu menjadi pelajaran dan pengalaman buat kita. Sekian dan terima kasih.